Ya, tamu kita berikutnya tidak kalah hebatnya karena prestasinya juga diakui secara internasional. Mari kita sambut dengan meriah Arif Widiasa. Wow, dikawal. Guys, gue ngobrol dulu sama Mbak Adi ya. Tunggu dulu ya. Arigatou gozaimasu. Wah, Kabar. Arif. Ya, baik. Jadi siapa yang mengawal Anda ini? Ini teman-teman dari Jepang, dari sejarah zaman dulu. Ada Oda Nobunaga dan Date Masamune. Wah, siapa itu mereka? Mereka kayak satria zaman perang Jepang dulu, samurai-samurai. Kesatria, samurai? Iya, bener. Kenapa laki-laki semua? Pertanyaan bagus sih. Sebenarnya di game-nya juga ada, tapi sekarang saya cuma bersama teman-teman yang laki-laki. Oh, tidak boleh. Di Kick Andy itu kesetaraan penting. Tidak boleh ada diskriminasi. Karena itu saya akan panggilkan samurai perempuan yang saya sebut Samurai Wati. Nah, mari kita panggil Samurai Wati kita. Iya. Ini andalan saya juga. Siapa? Arigatou gozaimasu, Pak. Arif, dulu katanya Anda kuliah di ITB Bandung. Iya. Jurusan apa? Informatika. Katanya Teknik drop out informatika. ya? Memilih untuk drop out sih. Sekarang apa pekerjaanmu? Game developer. Jabatanmu? CEO. Punya perusahaan kebetulan, sendiri? Iya. Tunggu dulu. Kalau gitu aku drop out aja. Supaya bisa jadi CEO. Supaya bisa jadi pemilik perusahaan. Ini perusahaan macam apa ini? Kok ada orang boleh ke kantor pakai baju tidur? Celana pendek. Kenapa kok boleh suka-suka begitu? Iya, karena kita kan di industri kreatif, jadi memang kita pengen memberikan suasana yang benar-benar nyaman buat teman-teman. Jadi kayak suasana rumah, ada tempat tidurnya juga, jadi boleh tidur. Boleh tidur, kalau ngantuk tidur. Tidur. Terus banyak mainnya saya lihat daripada kerjanya. Iya, karena kita perusahaan game, jadi otomatis semua orangnya boleh main. Jadi kalau nggak main udah dimarahin, kamu kok nggak main? Gitu. Digaji itu? Iya. Jadi bermain-main tapi digaji? Bener, bermain dan membuat game. Nah ini di kaos ini menarik nih. Iya. I love playing games. I get paid making one. I'm living my dream. What about you? Umurmu sekarang berapa? Sekarang 26 tahun. 26 tahun? 26, CEO perusahaan iya, ini. Jadi coba cerita, bagaimana keterangan di dalam video tadi bahwa main game sejak TK? Iya. Game apa dulu? Dari kecil sih, jadi saya dari TK itu udah main game Nintendo, Contra, udah main Mario. Hampir semua game saya mainin sih waktu itu. Nah, terus waktu kecil katanya diizinkan main game sampai 8-12 jam. Itu bagaimana ceritanya? Pada awalnya sih tidak terlalu diizinkan, tapi setelah negosiasi bilang, oh kalau rankingnya bagus boleh main game. Oh yaudah. Negosiasi sama orang tua? Iya. Ngobrol sih, bukan negosiasi bahasanya. Jadi, orang tua mengizinkan main game 8-12 jam sehari. Terus dengan catatan apa? Dengan catatan ranking harus bagus sih waktu itu. Ranking waktu bagus SD, gak? ya. Bagus. Kebetulan bagus. Jadi bisa main game terus. Iya, memang agak kontradiksi ya. Iya. Kurang tidur, tapi prestasi bagus. Tidur kan katanya 2-3 jam sehari aja. Oh itu pas sudah kuliah sih. Oh sudah kuliah? Iya, waktu SD sih cukup tidur. Oh cukup tidur. Jadi waktu kuliah katanya tidur 2-3 jam. Main Jadi game. subuh-subuh udah bangun, main game. Iya. Tidur malam hari. Tidur kalau ngantuk. Oh itu tertidur Tidak namanya. baik ya. Iya, tidak sengaja tidur, Tertidur. bukan keinginan tidur. Terus apa manfaatnya main game ini ya? Saya nggak paham ini. Pertanyaan bagus sih. Jadi mungkin seiring dengan visi kita di Agate. Jadi saya sering ketemu orang tua gitu. Biasanya yang dia selalu bilang gini, saya nggak setuju anak saya main game. Tuh, Nah, dia itu punya saya anak kecil, ya SD gitu. Lebih milih main game daripada bikin PR. Betul. Benar ya? Iya. Nah, saya punya jawaban versi gamer nih. Nah, Jadi coba. saya pernah ada di posisi itu. Jadi saya adalah anak kecil yang sangat polos dan melihat game sama PR sebagai sesuatu yang sangat objektif. Sebenarnya dua-duanya sama-sama menantang, sama-sama susah, punya kesulitan sendiri. Tapi yang unik kenapa kalau PR, aduh entar aja, game mau bahasa Jepang, bahasa Inggris, dia cari kamus, tanya teman, buka internet, dilakukan gitu. Betul. Artinya ada yang berbeda dong di sini. Iya. Nah, itu perbedaan utama. Jadi kalau saya melihat, coba bayangkan dulu zaman saya
PR, saya nggak tahu sekarang sih. Kalau saya nggak bikin PR, saya dimarahin. Betul. Saya berusaha bikin PR, kan baru belajar namanya juga, dapat nilai jelek 60, ditulis pakai pulpen merah gede 60 gitu, jelek, belajar gitu, dimarahin sama guru di sekolah. Di rumah tergantung orang tua, bisa jadi dibilang, oh tetangga sebelah anaknya dapat 100. Nah, yang menarik adalah anak kecil yang polos ini pasti pengen belajar kan. Nah, dia belajar terus dapat 100, yang terjadi adalah 100-nya kecil, 100 gitu. Sudah seharusnya 100. Tergantung di rumah orang tua mungkin muji, mungkin enggak. Di game, bayangkan, misalnya waktu itu saya, waduh kok interaksi PR kayak gini sih, saya coba game. Begitu masuk, saya bikin karakter, ada orang tua lewat, wah kamu punya aura penyelamat dunia gitu. Si anak kecil langsung merasa dihargai. Langsung titik itu juga. Terus kita susah kan gamenya, susah kita mikir main-main dapat hadiah. Setiap mukul monster dapat hadiah. Artinya di games itu, interaksi kecil, kita dapat hadiah. Tapi dunia nyata kita, penghargaan. Benar, itu namanya positive feedback kalau di game. Tapi di dunia nyata kita kurang. Jadi nggak mungkin kan kita setelah sesi ini, saya keluar, terus ternyata saya dapat plus 10 poin interview dari Kik Andy. Kan nggak dapat. Jadi ada penghargaan di situ. Iya. Ada eksistensi di situ ya. Ada positif rasa dihargai dan ada positif feedback namanya. Itu hal positif yang Arif dapat dari game. Boleh cerita? Kan waktu mengeluarkan diri dari ITB alias drop out ya. Mulai lebih tertarik pada dunia games. Lalu apa yang dilakukan waktu itu? Sebenarnya ketertarikannya dari kecil ya, gara-gara udah main game, udah kayak bercita-cita pengen banget jadi bisa membuat game sendiri. Jadi kebetulan waktu di ITB itu, saya ketemu teman-teman yang punya mimpi yang sama sih, pengen bikin game bareng. Jadi sejak itu, waktu itu kalau nggak salah semester 4 deh waktu kuliah, kita mulai bikin game bareng. 20 berarti. 20? Iya. Kita mulai bikin game bareng. 40 belum tahu mau kemana. Sementara kamu 20 tahun sudah tahu apa yang kamu mau lakukan ya. Baik. Ya, jadi ngumpul-ngumpul waktu itu bikin game bareng. Nah, waktu itu kan karena masih kuliah, jadi fokusnya cuma bikin game buat iseng-iseng aja. Terus kapan persisnya mulai membentuk perusahaan? Turning point-nya sebenarnya waktu itu 1 April 2009, deklarasi berdirinya. Alasannya sebenarnya kenapa memilih tanggal itu, sebenarnya waktu itu juga kita dari awal udah pengen di game industry. Dan waktu itu kita foundernya banyak, 18 orang. Nah, kita bingung kan gimana caranya masuk ke game industry, which is waktu itu perusahaannya juga sedikit. Jadi karena nggak ada yang bisa terima dodol dari 18 orang, ya akhirnya kita bikin sendiri satu. Dan kenapa jadi 1 April waktu itu, karena 1 April itu kan April Mop. Ya, jadi karena visi awal perusahaan kami adalah dari awal kita pengen membahagiakan dunia. Jadi kalau 1 April semua orang bahagia dan merayakan ulang tahun kita. Oke. Tapi boleh tahu modalnya berapa waktu itu? Nah, waktu itu modal mahasiswa. Jadi karena benar-benar nggak ada modal, jadi kita patungan rame-rame untuk bisa ngontrak rumah, beli meja. Itu sekitaran 100-an patungan, 18 orang. Oke. Sebelum kita lanjutkan, tentu kita ingin tahu juga sebenarnya bagaimana Arif dan teman-teman menjadikan games sebagai upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang mereka. Ikuti terus Kik Andy.